sekalian yang berkenan hadir pada acara pemaparan laporan siang hari ini. Untuk yang selanjutnya, waktu saya berikan ke peserta orientasi Saudara Bayu untuk memaparkan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Catherine selaku Kepala Puskesmas dan sekaligus mentor. Yang kami hormati Ibu Suciwati sebagai Kasubag PU di Puskesmas Sipil. Pada siang hari ini izinkan saya untuk memaparkan hasil dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di Puskesmas Sipil oleh saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat tingkat pertama. Maksud dari pengenalan orientasi ini adalah untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Orientasi dilaksanakan hanya satu kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Tujuan dari orientasi ini untuk peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Core of view nilai-nilai dasar berakhlak antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Di sini saya setelah melakukan observasi dan orientasi di tempat kerja, saya mengambil inovasi tentang salah satu dari indikator PHBS, yaitu aktivitas fisik yang pada tahun 2022 menjadi ranking 1 di wilayah Kelurahan Mojosongo, di mana indikator aktivitas ini menduduki peringkat pertama pada waktu pendataan tahun 2022. Latar belakang dari permasalahan upaya kesehatan olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik dan olahraga. Kesehatan olahraga telah ditetapkan sebagai salah satu indikator keberhasilan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Tujuannya, masyarakat mulai dari usia muda hingga usia lanjut dapat menerapkan pola hidup sehat atau berbahas dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Manfaat dari inovasi ini meningkatkan jangkauan, cakupan, dan mutu pelayanan kesehatan olahraga di wilayah Kelurahan Mojosongo. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik atau latihan dan atau olahraga sehingga menjadi budaya sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk cek kesehatan secara rutin. Yang keempat, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Kondisi sebelumnya, ini pada tahun 2022 dilakukan pendataan PHBS rumah tangga di Kelurahan Mojosongo yang dilakukan oleh para kader di wilayah Kelurahan Mojosongo, di mana ada 16 indikator yang dinilai. Akhirnya dari hasil pendataan diperoleh peringkat nomor 1, yaitu aktivitas fisik. Yang dulunya peringkat 1 dari PHBS ini adalah perilaku merokok di dalam rumah. Ini menggeser dari indikator perilaku merokok, dikarenakan pada tahun 2022 ini masih pada pandemi COVID, di mana masyarakat masih takut untuk beraktivitas atau keluar dari rumahnya karena ada larangan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan atau berkumpul di
di tempat umum dan melakukan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di Kelurahan Mojosongo. Pada waktu pertemuan launching sebelum inovasi ini dilakukan sosialisasi di hasil pendataan PHBS di pertemuan pembinaan FKK atau Kelurahan Siaga, di mana salah satu materi yang disampaikan pembahasan di pembinaan FKK tersebut adalah sosialisasi hasil dari pendataan PHBS tahun 2022 yang menunjukkan bahwa indikator aktivitas fisik menjadi nomor 1, dan ini menjadi masalah bersama dari Kelurahan Mojosongo, tidak hanya Puskesmas, dari Kelurahan Siaga atau FKK pun juga menangkap isu-isu yang pada tahun 2022 ini tersebut untuk memberikan solusi untuk mengangkat indikator aktivitas fisik biar aktivitas fisiknya membaik atau menjadi masyarakat itu sadar akan manfaat dari aktivitas fisik tersebut. Dan juga hasil dari pendataan PISWK menunjukkan angka hipertensi atau cakupan dari pemeriksaan hipertensi juga mengalami angka yang rendah. Jadi ada permasalahan di aktivitas fisik dan angka dari hipertensi ini pun juga cukup tinggi. Maka dari itu di pertemuan FKK tersebut digagas bersama-sama dari Kelurahan Siaga dan dari FKK untuk membentuk suatu inovasi di mana di dalamnya itu ada kegiatan aktivitas fisik dan dilaksanakan pemeriksaan secara berkala atau rutin, di mana pemeriksaan tersebut di dalamnya ada pemeriksaan tensi dan cek gula darah sewaktu. Nah, cek gula darah sewaktu ini dilakukan tidak setiap minggu, karena cek gula darah ini kita lakukan sebulan sekali. Nanti di inovasi tersebut akan diberikan buku, di mana buku ini untuk melihat bahwa si peserta atau anggota dari kegiatan tersebut melakukan tensi dan sudah melakukan cek gula darah secara rutin selama 1 bulan sekali. Jadi pada tanggal 16 Mei 2023 acara kegiatan inovasi ke surga atau Starlek di launching pertama kali di Taman Jayawijaya yang dihadiri oleh beberapa lintas sektoral, yaitu diantara lain ada dari Dinas Kesehatan, dari Kecamatan, dari Koramil, Babinsa, dari Kelurahan Mojosongo dan dari Puskesmas, serta melibatkan kader-kader Kelurahan Siaga atau FKK dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Mojosongo. Di dalam launching acara kesebelah ini juga dilakukan bekerjasama dengan lintas program, dengan program PTM penyakit tidak menular yang di dalam program PTM tersebut juga ada inovasi BUDESI, singkatan dari guru DM dan hipertensi, di mana di BUDESI tersebut ada kader yang bertugas memeriksa tekanan darah atau tensi dan cek gula darah rutin selama 1 bulan. Setelah adanya kegiatan inovasi ke surga ini atau Starlek, karena kita mengambil nama Starlek untuk biar menjadi bintang dan bersinar agar masyarakat di Kelurahan Mojosongo ini bisa akan sadar dalam masalah kesehatan, yaitu tentang aktivitas fisik dan cek secara rutin baik itu tensi maupun cek gula darah secara berkala. Kegiatan ini berlangsung selama 1 tahun dan alhamdulillah respon dari masyarakat dan kegiatan ini berjalan seminggu sekali setiap hari Selasa,
itu sangat antusias dengan terbukti bahwa kehadiran yang ada itu hampir 50 warga atau lebih, hampir 100 yang datang dalam kegiatan senam tersebut yang dimulai sejak pukul 6.30 atau setengah 7 di Taman Jaya Wijaya. Setelah kegiatan senam, kegiatannya yaitu salah satunya senam bersama, terus selama setengah jam atau 30 menit. Habis setelah melakukan aktivitas fisik, istirahat, peserta untuk istirahat sebentar dan dilakukan penyuluhan kesehatan oleh dari petugas puskesmas. Nah, penyuluhan ini bervariasi dan temanya pun dari tiap minggu berbeda, tergantung dari situasi. Misal ada yang baru menjalar seperti penyakit DBD yang kemarin di bulan Januari sampai sekarang pun masih tinggi di Kelurahan Mojokerto. Kita juga memberikan sosialisasi tentang pencegahan penyakit DBD pada waktu kegiatan inovasi tersebut. Penyuluhan berlangsung selama setengah jam, jadi bisa menurunkan angka misal tensi yang di kegiatan tersebut bila diperiksa tidak membuat tensi si peserta ini tinggi, jadi membuat rileks dulu dengan memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat dan setelah dilakukan penyuluhan dilakukan cek tekanan darah atau tensi, dilanjutkan untuk cek gula darah. Setiap pengecekan tensi dan gula darah ada buku untuk memantau apakah si peserta ini melakukan rutin selama 1 bulan atau dengan cek gula darah ini bisa dilihat karena cek gula darahnya terbatas sticknya, jadi 1 bulan dilakukan 1 bulan sekali. Dan hasilnya di dalam kegiatan ini selama 1 tahun 2023 pendataan PHBS terbukti angka dari indikator aktivitas fisik menjadi ranking 2 dengan jumlah yang naik secara signifikan dari aktivitas fisik menjadi 12.129 orang yang melakukan aktivitas fisik. Sebelumnya ada sekitar hanya 8.827, ada kenaikan 4 ribuan untuk yang melakukan aktivitas fisik. Dan pada pendataan PHBS 2024 pun juga ada kenaikan juga signifikan dari angka yang melakukan aktivitas fisik di tahun 2024. Kegiatan aktivitas fisik yaitu kegiatan senam bersama dilakukan sebagai salah satu indikator untuk memenuhi kegiatan aktivitas fisik, yaitu dengan senam bersama. Ini salah satu foto waktu kegiatan senam bersama di Taman Jaya Wijaya. Dan setelah senam dilakukan penyuluhan kesehatan masyarakat oleh petugas puskesmas. Ini juga selain dari petugas dapat dari siswa yang magang di Puskesmas Sibila. Kemarin kita dapat bantuan dari mahasiswa UAS juga memberikan penyuluhan di dalam kegiatan inovasi tersebut, dan ada mahasiswa yang dari Poltekkes, dari UMS, dari fisioterapi memberikan juga masalah tentang kesehatan tulang di inovasi tersebut. Kegiatan yang ketiga yaitu kolaborasi dengan Bu Desi, dengan lintas program PTM, yaitu pemeriksaan tensi darah dan cek gula darah.
Bu Desi ini dari singkatan Guru DM dan Hipertensi, gitu. Jadi ini inovasinya dari program PTM yang bekerja sama dengan kader FKK, di mana kader dilatih untuk bisa cek mandiri, cek tensi dan cek gula darah sewaktu. Ya, mungkin itu dari paparan hasil laporan saya. Mungkin bisa dilanjutkan diskusi. Monggo. Terima kasih Mas Haji Budi dan menyampaikan paparan lumayan lengkap terkait inovasinya. Untuk tema kali ini, inovasi yang diambil adalah surga. Dari latar belakang yang panjenengan ambil itu sudah sesuai, memang kita permasalahan di wilayah Puskesmas Sigunda ada kekurangan aktivitas fisik. Sebagaimana kita ketahui menjadi salah satu pemicu atau faktor risiko lahir yang banyak sekali dihadapi pada masa-masa sekarang ini. Untuk pelaksanaan ke surga, kendala apa yang dihadapi? Nanti sepertinya belum disampaikan. Permasalahan atau kendala-kendala yang ada, kemudian dari hasil evaluasi selain dari PHDS itu tadi, evaluasi untuk kedatangan, ya di situ penyampaian informasi kesehatan juga bisa tersampaikan dengan baik. Tapi untuk akses masyarakat di ke surga itu apakah dari tahun ke tahun itu ada tambahan, terus dari wilayah kerja apakah sudah familiar dengan surga ini? Jadi, apa upaya yang dilakukan sampai sejauh ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gerti. Untuk permasalahan ke surga, memang semua inovasi pasti ada permasalahan dan kendala. Untuk kendalanya di inovasi ke surga ini, yang pertama yaitu petugas dari Puskesmas yang kurang datang secara optimal, yang di hari Selasa, dikarenakan kami dari petugas juga harus apel dulu, minimal apel sebentar, habis itu kita datang ke sana. Nah, itu upaya untuk memecahkan permasalahan dari petugas yang datangnya hanya sebentar. Jadi kita mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Jadi kadernya itu kita berdayakan secara maksimal. Jadi menjadikan biar kendala di inovasi ini tidak ada, jadi kader itu tidak merasa ditinggalkan oleh dari petugas. Terus kendala yang kedua yaitu tentang belangko pemeriksaan, mungkin sering cepat habis dikarenakan antusias dari masyarakat juga cukup tinggi. Awal dari waktu pembentukan inovasi ini yang datang hampir 50 sampai 70 yang datang. Terus berjalannya waktu hampir dari 100 orang itu bisa datang. Maka dari itu belangko itu cepat habis untuk pemeriksaan ini. Nah, pemecahan kami bekerja sama dengan program PTM untuk memberikan belangko pemeriksaan sebanyak-banyaknya untuk diakomodir di kader. Jadi belangkonya itu kita serahkan, yang kosongan itu di kader, di salah satu di situ kan juga di dekat Taman Jewe itu ada tempat untuk BBKP Bu. Jadi di situ bisa disimpan untuk belangkonya. Terus ada kalau tidak di situ ada dibawa ke rumah salah satu kader kami yang dekat dengan di Taman Jaya.
Dan apabila belangkonya habis, bisa langsung mengontak saya atau program PTN Mbak Anti untuk segera mencetakkan belangko pemeriksaannya. Kendala selanjutnya yaitu yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana warga masyarakat antusiasnya sebagaimana. Memang benar Bu, untuk ini sudah ada WA group di inovasi ini. Dulu saya sempat masuk, tapi karena nomor saya baru belum dimasukkan Bu. Dan hampir anggotanya hampir 150 atau 200 gitu. Dan selain memberikan jadwal kegiatan ke surga, di situ juga disampaikan dress code-nya Bu. Jadi tiap minggu itu dress code-nya berbeda-beda. Di minggu pertama mungkin pakai yang kaos putih, nuansa putih, terus dress code yang minggu kedua merah, terus ada jadwal, selain jadwal rutin, ada jadwal dress code untuk bisa menseragamkan pesertanya. Dan saya lihat juga di Taman Jaya Wijaya ini kan senamnya bukan hanya di hari Selasa saja yang di inovasi itu, tapi di setiap harinya ada Bu. Tapi alhamdulillahnya kalau hari Selasa itu pasti penuh. Kalau di hari Rabu hari itu, karena mungkin yang di hari Rabu berbayar, jadi setiap mau senam memberikan umplung gitu Bu, ada patokannya. Kalau di ini memang udah 3-4 bulan ini sudah berjalan umplung, karena dari kader merasa keberatan untuk memberikan honor untuk si instruktur. Kemarin memberikan dari peserta memberikan saran gimana kalau umplungnya diadakan di kegiatan tersebut, dan peserta pun tidak merasa keberatan. Yang memberikannya juga kita tidak mematok, dari panitia inovasi ini juga tidak mematok besaran untuk yang diberikan berapa. Jadi saya ikhlas. Mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan dari untuk penyampaian terkait profesi kan ini basicnya memang promosi kesehatan, ketika promosi kesehatan. Nah, untuk goalnya untuk penyampaian informasi dari mulai awal berjalan, jadi kan itu sebulan itu ada 4 kali, 5 kali. Dan di situ apakah rutin penyampaian informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian kalau saya lihat adanya WA group itu kan menjadi salah satu poin penting juga, atau bisa menjadi sarana terkait dengan dalam hal ini berprofesi sebagai promosi kesehatan, ya, menjadi ini ada sarana untuk menyampaikan informasi lebih lanjut terkait apa mungkin yang perlunya aktivitas fisik dalam mencegah penyakit atau mempromosikan tentang perilaku hidup sehat lebih efektif di situ, di samping menyampaikan ini jadwal yoga. Karena di situ dari tadinya 70 kok ya sudah bisa mengakses 150, itu sebenarnya salah satu poin penting itu bisa disasar sebagai sasaran promosi kesehatan. Jadi mungkin itu dari saya. Mas. Terima kasih Bu.